telah melihat dan juga merasakan secara langsung bagaimana problematika yang dihadapi oleh siswa SMA 2 Cibinong. Nah, mungkin itu juga solusinya akan kami berikan itu. Nah, lalu bagaimana solusinya agar kami dapat mematuhi regulasi dan hukum yang ada? Cryptocurrency untuk alat pembayaran. Bahkan di sini disebutkan Bali tindak tegas wisatawan yang menggunakan kripto sebagai alat transaksi. Tentunya regulasi mengenai cryptocurrency masih banyak dikaji kembali dan dilihat kembali bagaimana dampaknya. Walaupun sudah ada 2 negara yang mulai menggunakan cryptocurrency. Jadi kami bisa sepakat dari Indonesia berikut. Sampai sekitar 1% itu Raja Bakti mampu melayani sekitar 123. Dan berikut adalah revenue growth dan business performance dari Raja Bakti selama 4 bulan terakhir, dimulai dari bulan Februari, Maret, April, hingga Mei. Makanan sehat berbasis protein dan juga nabati melalui harga sehat dan bergizi di Indonesia yang juga mendukung SDGs. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah legalitas dari NACOY yang sudah berjalan. Dan kami mendapati bahwa ternyata sekitar 2 juta loh ada di Jabodetabek, khususnya di Bogor yang kami jangkau itu menyukai terkait fast food ini. Dan bahkan ketika kita melihat bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, ini berdasarkan data dari Sweety Hub itu pelajari tawaran ini menarik atau tidak buat investor, karena kalau dilihat dari hasil yang didapatkan ini hampir lagi pada saat menjadi orang tua, dan itu juga kelelahan fisik juga, terkadang ibu setelah lelah atau kesakitan melahirkan dapat menjadi menjangkau lebih luas juga. Kami juga menggunakan distribusi secara B2B dan distribusi berminat, sehingga B2B sudah bekerja sama dengan beberapa apotek seperti apotek umum Semarang, dan Nexri, apotek Indah Pasca, dan juga Kemudian ada Kak Puspa sebagai finance, saya sendiri di sini sebagai business development yang terus mencari peluang untuk anak kode bisa terus berkembang, dan ada Kak Edi sebagai head of academic yang dia memastikan untuk dari segi kurikulum melihat anak-anak bukan cuma terpuaskan dengan cara bermain game saja, tapi juga bisa membuat game itu sendiri. Maka dari itu anak kode muncul untuk bisa memberikan bimbingan belajar coding dan kreativitasnya. Aneta itu karena saya mau membuat perusahaan yang memang abadi, kuat, dan punya visi yang bersama. Karena didirikannya sama mahasiswa yang saat itu baru banget belajar bisnis, jadi saya sedikit menceritakan. Dan kami juga merupakan pionir produk pakan ikan berkonsep Blue Biotechnology. Yo, itu apa ini untuk gimana aku nih? Iya Pak. Terima kasih. Silakan dari Pak. Oke. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Mustafa Rahman, saya mahasiswa dari IPB University, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya, Nuris Kita Aulia dari IPB University juga.
organisasi dan juga ada aspek kreativitas. Langsung di scan, dibuka saya. Oh. Juga kebermanfaatan yang lebih luas. Student. Sangat menarik, Bapak dan Ibu sekalian. Data dari Bank of America menyebutkan bahwasannya di tahun 2035 generasi Z adalah generasi yang memiliki kekayaan dengan total aset lebih daripada generasi-generasi lain. Hingga pada saat ini faktanya generasi Z itu signifikan sekali. karena kita meningkatkan faktor tadi, meningkatkannya hampir 3-4 kali lipat. Oke. Jadi bukan karena improvements dari operationsnya, tapi lebih ke top line dan lain juga. Pelayanan betul. Nas alhamdulillah. Artinya Ya adalah yang paling bermanfaat dari orang lain. Semuanya, aku Faiza Mubaisya Putri dari salah satu tim Sandi Nation. Saat ini aku bersama Halo, aku Suden Bahaudin dari Gen Z Outfit Official. Agil dari brand Lollipop Buket. Rizky dari Amarta Pet Food. Oke, ini tadi siapa Kak? Suden. Kak Suden. Kak Suden gimana nih perasaannya after pitching? Ya, alhamdulillah banget teman-teman semua, sangat bersyukur ya aku mewakili Gen Z Outfit gitu ya. Dan gak expect banget ternyata pitchingnya ini seseru itu gitu. Orang-orang mungkin ngiranya pun juga aku awalnya ngiranya menakutkan, mengerikan gitu ya, deg-degan gitu. Tapi ketika udah masuk ruangan dan ketemu para let's say judging dan juga investor gitu ya, oh itu cair banget, luar biasa. Terkhusus Pak Sandi gitu ya, beliau masya Allah nggak salah aku memilih beliau jadi role model gitu ya. Jadi sangat panutan gitu kan, humble dan juga sangat mengapresiasi segala effort yang kita lakukan kayak gitu. Jujur lega banget dan awalnya mikirnya tuh kayak pitchingnya menakutkan gitu Kak. Ternyata tuh bener-bener gak semenakutkan itu dan Bapak Sandinya juga bener-bener bikin mood kita tuh jadi chill gitu jatuhnya. After pitching aku merasa plong karena sebelumnya tuh sempet deg-degan, sempet takut, sempet gak bisa tidur, khawatir akan ditanya hal-hal yang sulit. Tetapi di dalam presentasi tadi tidak ditanya hal yang sulit, tetapi ditanya pertanyaan-pertanyaan yang memang membangun. Nah, ini Kak after pitching tadi apa yang kira-kira Kakak dapatkan nih untuk Gen Z Outfit ke depannya? Ya, jadi terkait pengembangan dan lain sebagainya kita sudah lebih terarah lah seperti itu, dan juga semoga dengan adanya peluang kolaborasi dan lain sebagainya bisa membuat Gen Z Outfit semakin berkembang, scale up dan juga membuat impact lebih besar lagi. After pitching jadinya tentunya pasti jadi motivasi kita untuk membuat bisnis kita lebih growth lagi, lebih scale up dan lebih berkomitmen lagi sih. Dan tentunya tadi juga ada beberapa feedback dari para Pak Sandi dan beberapa sekalian, itu tentunya bisa jadi bahan evaluasi kita juga. After pitching, kami mendapatkan insight-insight baru yang mana menambah skill kami di bidang kewirausahaan, menambah mindset kami, dan membuka lebih luas ilmu-ilmu di bidang kewirausahaan.